Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Septian Pangestu akan merisam materi dari mata kuliah Elektronika Telekomunikasi tentang rangkaian dua pintu. Pertama, ada contoh-contoh rangkaian dua pintu. Rangkaian dua pintu terdiri menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya ada bentuk T, bentuk H, bentuk L, bentuk Pi, dan lain sebagainya. Kemudian, persoalan dalam rangkaian dua pintu. Di sini terdapat beberapa persoalan tentang rangkaian dua pintu. Yang pertama ada persoalan transfer, di mana meliputi perbedaan fungsi transfer dari arus dan tegangan dari rangkaian dua pintu. Untuk arus dia memiliki fungsi transfer Pi1 dan Pi2. Sedangkan untuk tegangan Pi1 dan Pi2 dia memiliki fungsi transfer I1 dan I2. Kemudian persoalan yang kedua yaitu persoalan transmisi, yaitu meliputi I1 dan Pi1 memiliki fungsi transfer yang sama, yaitu I2 dan Pi2, sedangkan I2 dan P2 dia memiliki fungsi transfer yang sama pula, namun berbeda dengan I1 dan Pi1, yaitu I1 fungsi transfer I2 dan P2 yaitu I1 dan Pi1. Kemudian terdapat perbedaan antara rangkaian satu pintu dan rangkaian dua pintu, di mana pada gambar 1 terdapat rangkaian satu pintu, dia hanya memiliki sepasang terminal pada sisi input maupun output. Sedangkan pada gambar 2 yaitu rangkaian dua pintu, dia memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output. Sehingga dapat dinyatakan rangkaian dua pintu adalah suatu rangkaian yang memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal pada sisi output. Dari teori, rangkaian dua pintu biasanya dipergunakan dalam sistem komunikasi, sistem kontrol, sistem daya, dan rangkaian elektronik. Pada rangkaian dua pintu atau biasa disebut dengan rangkaian kutub 4 ini, biasanya rangkaian ini diperuntukkan hubungan antara Pi1, Pi2, I1 dan I2 yang saling independen, di mana berbagai macam hubungan antara tegangan dan arus disebut sebagai parameter. Kemudian ada parameter yang pertama yaitu parameter impedansi atau biasa disebut parameter Z. Parameter impedansi atau parameter Z ini pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter dan juga dalam penganalisaan jaringan impedansi matching dan juga pada distribusi sistem tenaga. Kemudian pada gambar 3 kita dapat melihat terdapat dua gambar, di mana untuk gambar 3A ya rangkaian dua pintu dengan sumber tegangan, dan pada rangkaian B dia adalah rangkaian dua pintu dengan sumber arus. Jadi rangkaian dua pintu ini dia dapat menggunakan sumber tegangan maupun sumber arus. Kemudian adapun bentuk matriks hubungan tegangan dalam parameter impedansi Z, yaitu dengan menggunakan matriks Pi1 Pi2 sama dengan nilai Z11, parameter Z11, parameter Z12, parameter Z21 dan parameter Z22 dikalikan dengan parameter I1 dan I2. Dengan determinan impedansi dari parameter Z atau parameter impedansi ini adalah nilai perkalian silang antara Z11 dengan Z22 dan Z21 dengan Z12 menghasilkan nilai
sigma Z atau determinan Z11 dikali Z22 dikurangi Z12 dikali dengan 21. Nah, ini untuk mencari nilai determinan pada pendansi parameter Z. Kemudian ada gambar 4. Terdapat rangkaian untuk menentukan parameter-parameter Z12 dan Z22, yaitu dengan menggunakan rangkaian sumber tegangan di salah satu terminal. Dan pada gambar 5, rangkaian untuk menentukan parameter Z11 dan Z21 menggunakan juga sumber tegangan pada salah satu terminal. Namun di terminal lainnya dia menggunakan atau tidak menerapkan sumber tegangan alias open loop. Jadi hanya satu sumber tegangan yang dipakai untuk mencari nilai dari suatu parameter. Kemudian pada gambar 6 terdapat rangkaian resiprokal. Yang A dia ammeter terminal di sebelah kiri dan B ammeter terminal di sebelah kanan. Maksud resiprokal di sini yaitu dia nilainya saling bertergantungan antara satu dan lainnya. Maksudnya adalah nilai dari misalnya parameter Z12 dia bergantung pada nilai dari parameter yang ada pada rangkaian tersebut. Kemudian suatu rangkaian dua pintu yang bersifat resiprokal dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen pada hubungan T. Nah, di sini rangkaian dua pintu seperti gambar 6 di sini dia dapat digantikan dengan rangkaian ekivalen atau diubah rangkaiannya seperti bentuk T. Pada slide sebelumnya terdapat bentuk-bentuk, nah di sini dia menggunakan bentuk T. Nah, di sini dapat dilihat untuk impedansinya, maksudnya parameternya, parameter Z11 dan Z12 dia saling berlawanan sehingga nilainya minus Z11 dikurang Z12, dan kemudian di sebelah sini ada Z22 dan Z12, kemudian ada Z12. Nah, ini untuk rangkaian ekivalen parameter Z yang bersifat resiprokal. Kemudian ada bentuk rangkaian dua pintu dengan parameter Z. Secara umum rangkaian ekivalennya adalah sebagai berikut. Nah, jadi pada gambar 8 ini dia adalah rangkaian ekivalen dari parameter Z atau parameter impedansi secara umum digunakan. Kemudian pada beberapa rangkaian terkadang tidak dapat dicari parameter Z dari rangkaian dua pintunya. Nah, salah satu rangkaian yang tidak dapat dicari parameter Z yaitu adalah transformator ideal. Dapat dilihat pada gambar 9. Nah, ini yaitu adalah salah satu contoh dari beberapa rangkaian yang tidak dapat dicari parameter Z-nya. Tidak dapat dicari atau tidak memiliki parameter. Kemudian adapun persamaan dua pintu untuk rangkaian transformator ideal pada gambar 9. Nah, pada gambar 9 untuk mencari rangkaian atau untuk mencari persamaan dua pintu pada rangkaian transformator ideal ini yang tidak memiliki parameter Z atau parameter impedansi, dia menggunakan rumus seperti berikut. Pi1 sama dengan 1/n dikali Pi2. Dan untuk mencari berikut ada untuk mencari tegangan. Selanjutnya untuk mencari arus yaitu adalah Pi1 sama dengan minus N dikali Pi2. Kemudian sebenarnya untuk mencari parameter pada
pada nilai parameter Z ini, mencari nilai-nilai dari parameter Z atau parameter impedansi ini dapat dilakukan dengan membuat atau mengatur nilai pada arus, yaitu I1 dan I2 menjadi nilainya menjadi sama dengan 0. Kemudian untuk contoh berikutnya, yaitu carilah parameter Z atau parameter impedansi dari rangkaian di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk rangkaian T yang tadi terdapat pada slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Dia memiliki nilai impedansi yang pertama R1 sama dengan 20 ohm, untuk nilai R2 sama dengan 30 ohm, dan untuk nilai R3 sama dengan 40 ohm. Untuk mendapatkan nilai Z11 dan Z21, maka dipasangkan sumber tegangan I1 pada terminal input dan terminal output terbuka. Nah, jadi untuk mencari nilai Z11 dan Z21, dia menambahkan sumber tegangan pada pada sepasang terminal, dan sepasang terminal lainnya dibiarkan terbuka menjadi open loop. Nah, ini untuk mencari nilai Z11, dia menggunakan rumus I1 dibagi I1 dengan nilai I2 sama dengan 0. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa nilai untuk mencari nilai dari parameter Z atau parameter impedansi ini, yaitu dapat dilakukan dengan membuat atau mengatur nilai dari arus, yaitu I1 dan I2 menjadi nilainya sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari nilai Z11 dan Z21, dia mengatur nilai arusnya I2 menjadi sama dengan 0. Jadi, nilai Z11 dapat dicari dengan rumus R1 plus R3 dikali I1 dibagi I1. R1 dan R3 didapat dari loop 1. Nah, dari loop ini. Kemudian masukkan nilainya, disederhanakan menjadi R1 ditambah R3, yaitu 20 ohm ditambah 40 ohm, sehingga nilainya sama dengan 60 ohm. Kemudian untuk mencari Z21, yaitu dia membagi nilai tegangan P2 dengan arus 1 atau I1 dengan nilai I2 sama dengan 0. Yaitu dia menggunakan loop dari loop yang kedua, yang open loop ini. Open circuit, maaf, dari rangkaian open circuit sebelah sini. Dari loop yang kedua. Kemudian dihitung dengan masukkan R3 dikali I1 per I1 sama dengan 40 dikali I1 per I1, sehingga nilai dari Z21-nya sama dengan 40 ohm. Kemudian untuk mencari Z12 dan Z22, maka P1 dibuka dan sumber tegangan P2 dipasangkan pada terminal output, sehingga rangkaian menjadi seperti berikut. Nah, untuk mencari nilai dari parameter Z12 dan Z22, yaitu adalah sumber tegangan dari P1 dicabut dan dipasangkan sumber tegangan pada P2, sehingga membentuk rangkaian open circuit lainnya. Nah, di sini untuk mencari nilai Z12, dia menggunakan rumus P1 dibagi I2 dengan nilai I1 sama dengan 0. Kemudian didapatlah hasil dari R3 dikali I2 per I2, yaitu 40 ohm. Nah, pada Z12 dia menggunakan loop yang open loop ini. Kemudian untuk rangkaian Z22, yaitu P2 untuk mencari nilai Z22, yaitu menggunakan rumus P2 dibagi I2 dengan nilai I1 sama dengan 0.
Kemudian dimasukkan nilainya berdasarkan loop yang tertutup ini, yang memiliki sumber tegangan V2, yaitu R2 ditambah R3. Nah, ini R2 ditambah R3 dikali I2 per I2. Nah, disederhanakan menghasilkan nilai R2 ditambah R3 yaitu 30 ohm ditambah dengan 40 ohm, sehingga nilainya sama dengan 70 ohm. Berikutnya ada parameter admitansi atau parameter Y. Maaf, jadi ada yang terlewat. Tadi untuk parameter Z atau parameter impedansi ini karena diperoleh dengan membuka open terminal, input maupun output, maka parameter ini sering juga disebut dengan parameter-parameter impedansi rangkaian terbuka. Seperti contohnya di sini Z11 disebut impedansi input rangkaian terbuka. Kemudian untuk Z12, nah ini Z12 disebut sebagai transfer impedansi rangkaian terbuka dari terminal 1 ke terminal 2. Kemudian untuk Z21 ini disebut sebagai transfer impedansi rangkaian terbuka dari terminal 1 ke terminal 2. Nah, untuk yang terakhir Z22 disebut sebagai output atau transfer impedansi atau impedansi output rangkaian terbuka. Jadi Z11 impedansi input rangkaian terbuka dan Z22 impedansi output rangkaian terbuka. Baik, selanjutnya yang ketiga ada parameter admintasi atau parameter Y. Parameter admintasi juga pada umumnya banyak dipergunakan dalam sintesa filter, perencanaan penganalisaan matching network, dan distribusi tenaga kerja. Untuk matriks hubungan tegangan dalam parameter impedansi Y adalah sebagai berikut, yaitu I1, I2 sama dengan matriks dari parameter Y11, Y12, Y21, dan Y22 dikalikan dengan parameter matriks P1 dan P2, sehingga didapat rumus determinan atau nilai determinan dengan menggunakan perkalian silang atau parameter Y11, Y12, Y21, dan Y22, sehingga menghasilkan nilai determinan dengan rumus seperti ini. Kemudian, nah ini pada gambar 10 yaitu rangkaian untuk menentukan nilai parameter Y11 dan parameter Y21. Sedangkan gambar 11 rangkaian untuk menentukan nilai Y12 dan Y22. Nah, jika tadi dalam parameter Z atau parameter impedansi, kita mencari nilai dari parameter impedansinya dengan mengubah atau mengatur nilai dari arus menjadi sama dengan 0. Sedangkan pada rangkaian atau pada parameter Y ini, parameter admintasi, untuk mencari nilai parameter dapat dilakukan dengan membuat atau mengatur nilai dari tegangannya menjadi sama dengan 0. Nah, ini untuk dua pintu parameter Y yang resiprokal. Maka rangkaian ekivalennya merupakan rangkaian Pi. Jadi rangkaian Pi dapat dilihat seperti ini. Gambar 12, bentuk rangkaian Pi sebagai ekivalen untuk parameter Y yang resiprokal. Kemudian pada gambar 13, rangkaian ekivalen untuk parameter Y secara umum. Jadi ini adalah rangkaian umum yang biasa digunakan untuk parameter Y. Kemudian itu contoh, hitunglah parameter-parameter Y dari rangkaian di bawah ini. Nah, ini untuk
bentuk dari parameter Y menggunakan bentuk rangkaian P. Yaitu terdapat nilai R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 8 ohm. Untuk mencari Y11 dan Y21, maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus pada terminal input. Nah, jadi untuk mencari nilai Y11 dan Y2 atau mencari nilai parameter masih sama seperti sebelumnya, yaitu dengan memberi satu sumber arus atau sumber tegangan pada satu terminal, sedangkan pada terminal lainnya dia mencabut atau di open. Baik, selanjutnya, nah ini untuk menghitung nilai atau mencari nilai parameter dari Y11 dan Y21. Jadi yang pertama sini yaitu dengan memparalelkan nilai R1 dan R2 rangkaian ini. Diparalelkan hingga mendapatkan hasil 4/3 ohm. Nah, setelah mendapatkan nilai R paralel tersebut, maka dapat mencari nilai dari P1, yaitu dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu P1 sama dengan I1 dikali R paralel 1 yang tadi sudah diparalelkan. Sehingga nilai P1 yaitu adalah 4/3 I1. Nah, selanjutnya yaitu adalah mencari nilai I2. Di sini kenapa I2 negatif? Karena nilai I1-nya positif, maka nilai I2-nya negatif, maka dia akan selalu berbeda nilai. Yaitu dicari dengan rumus R1 per R1 plus R2 dikali I1, sehingga menghasilkan nilai I2 atau nilai minus I2 sama dengan 2/3 I1, sehingga nilai I2-nya adalah minus 2/3 I1. Maka nilai Y11-nya dapat dihitung, yaitu dengan membagi arus I1 dibagi dengan tegangan P1 dengan nilai P2 sama dengan 0. Sehingga nilai I1-nya yaitu adalah 3/4 S. Nah, nilai S di sini yaitu satuannya adalah Siemens. Jadi untuk setiap parameter dia memiliki satuan yang berbeda. Untuk parameter sebelumnya, untuk parameter dari parameter impedansi dia memiliki satuan ohm. Sedangkan pada pada parameter Y ini atau parameter admitansi dia memiliki satuan Siemens atau S. Nah, di sini 4/3 S yaitu adalah 4/3 Siemens untuk satuan dari parameter admitansi. Kemudian untuk Y21 dapat dicari dengan menggunakan rumus hukum Ohm pula dengan nilai P2 sama dengan 0. Sehingga nilai dari Y21-nya adalah I2 atau arus 2 dibagi dengan P1, sehingga nilainya adalah minus 1/2 Siemens. Selanjutnya, untuk mendapatkan Y12 dan Y22, maka hubung singkat terminal input dan pasangkan sumber arus I2 pada terminal output. Nah, jadi sumber arusnya dipindahkan menjadi pada terminal output, yang tadi terminal input ya di open. Kemudian dari rangkaian terlihat bahwa nah di sini kita paralelkan kembali rangkaian dari R2 dan R3, karena sebelumnya kita paralelkan antara R2 dan R1, sekarang kita paralelkan pula dengan cara yang sama seperti cara mencari P
Pi1 pada rangkaian sebelumnya. Di sini kita paralelkan terlebih dahulu R2 dan R3 sehingga menghasilkan R paralel 2 dengan nilai 8/5 ohm. Sehingga nilai Pi2-nya dapat dicari dengan hukum ohm. Hasilnya adalah 8/5 I2. Kemudian untuk mencari nilai I1, gunakan rumus minus I1 sama dengan R3 per R2 plus R3 dikali I2. Hasil dari minus I1 adalah 4/5 I2. Sehingga nilai I1-nya adalah minus 4/5 I2. Maka nilai di Y22 dan Y12-nya dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu untuk Y22 yaitu membagi nilai dari arus 2 atau I2 dengan Pi2 dengan nilai Pi1-nya sama dengan 0. Maka nilai Y22-nya dihasilkan adalah 5/8 Siemens. Dan untuk Y12 yaitu menggunakan rumus I1 dibagi Pi2 dengan nilai Pi1 sama dengan 0. Maka nilai dari Y12-nya yaitu minus 1/2 Siemens. Nah, karena nilai Y12 dan Y21 sama, yaitu minus 1/2 Siemens, maka rangkaian merupakan rangkaian yang resiprokal, di mana kalau digambarkan pada rangkaian ekuivalennya khusus untuk resiprokal yaitu seperti ini. Rangkaian ini berlaku hanya karena rangkaian tersebut bersifat resiprokal. Nah, sedangkan untuk rangkaian ekuivalen secara umumnya dia seperti ini. Selanjutnya untuk parameter H. Parameter H ini sering juga disebut sebagai parameter hybrid atau hybrid parameters. Parameter ini mengandung sifat-sifat dari parameter Z dan parameter Y, atau sifat-sifat dari parameter impedansi dan parameter admitansi. Bentuk persamaan matriks dari parameter H ini adalah yaitu matriks I1 dan I2 sama dengan H1 matriks dari parameter H11, H12, H21 dan H22 dikalikan dengan parameter I1 dan Pi2. Kemudian sebagai determinan dari parameter H, maka nilai determinan dari parameter tersebut dicari dengan rumus seperti ini. So, ini nilai dari determinannya. Kemudian pada gambar 14, rangkaian untuk mencari H11 dan H21 dapat dicari dengan menambahkan sumber arus pada salah satu terminal atau pada terminal input. Sedangkan untuk mencari rangkaian untuk H12 dan H22 itu dengan menambahkan salah satu sumber arus pada terminal output. Caranya masih sama seperti menghitung nilai pada parameter sebelumnya. Apabila H12 sama dengan minus H21, maka rangkaian dua pintu disebut sebagai rangkaian dua pintu yang resiprokal, yang rangkaian ekuivalennya adalah seperti berikut. Jadi rangkaian dua pintu pada parameter H ini dia harus memiliki nilai H12 yang sama dengan minus H21. Nah, ini untuk bentuk dari rangkaian ekuivalen parameter H. Kemudian contoh hitunglah parameter H dari rangkaian di bawah ini. Nah, ini untuk
rangkaian dari parameter H. Dia menggunakan bentuk T seperti pada parameter Y. Maaf, pada parameter Z. Untuk mencari H11 dan H21, maka hubung singkat terminal output dan pasangkan sumber arus I1 pada terminal input. Caranya masih sama seperti cara sebelumnya. Jadi dia menggunakan sumber arus untuk mencari H11 dan H21 pada terminal input. Dari rangkaian ini terlihat bahwa kita akan mencari rangkaian paralel terlebih dahulu dengan memparalelkan R2 dan R3. R2 dan R3 diparalelkan yang menghasilkan nilai R paralel 1 sama dengan 2 ohm, yang kemudian akan diserikan dengan rangkaian R1 sehingga rangkaiannya akan seperti rangkaian pengganti di bawah ini, menjadi rangkaian R1 atau rangkaian seri 1 sama dengan 4 ohm. Maka setelah mendapatkan nilai RS1-nya, kita dapat mencari nilai P1 dengan menggunakan hukum Ohm. Sehingga persamaan yang didapat yaitu 4I1 atau nilai P1-nya 4I1 yang akan digunakan untuk mencari H11, yaitu dengan menggunakan rumus P1 dibagi I1 dengan nilai P2 sama dengan 0. Sehingga nilai dari H11-nya adalah 4 ohm. Nah, di sini untuk rangkaian H sendiri dia menggunakan satuan yang sama seperti satuan pada parameter Z, yaitu ohm. Kemudian dengan pembagian arus. Nah, di sini dengan pembagian arus kita dapat mencari nilai I2 menggunakan rumus minus I2 sama dengan R2 dikali R1 dibagi R2 plus R3. Nah, nilai minus I2 sama dengan 2 per 3 I1, sehingga nilai I2 nya sama dengan minus 2 per 3 I1. Sehingga kita dapat mencari nilai H21 dengan menggunakan rumus I2 dibagi dengan I1 dengan nilai P2 sama dengan 0. Sehingga nilai H21-nya yaitu minus 2 per 3 ohm. Selanjutnya, untuk mencari H12 dan H22, maka terminal input dibuka dan dipasangkan sumber tegangan P2 pada terminal output. Nah, jadi pada terminal inputnya kita lepas atau kita open dan terminal outputnya kita beri sumber tegangan. Jika tadi kita menggunakan sumber arus, maka kita untuk mencari H21 dan H22 kita menggunakan sumber tegangan. Nah, ini untuk mencari H11 menggunakan sumber arus, sedangkan untuk mencari H12 kita menggunakan sumber tegangan. Selanjutnya, maka menurut rangkaian pembagi tegangan, nah ini P1 kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus R2 dibagi R2 plus R3 dikali P2, sehingga nilai P2 nya yaitu 2 per 3 P2. Setelah mendapatkan persamaan ini, kita mencari persamaan atau mencari nilai dari P2, yaitu dengan menggunakan rumus R2 plus R3 dikali I1, sehingga menghasilkan hasil persamaan lainnya yaitu P2 sama dengan 9I2. Nah, setelah mendapatkan persamaan-persamaan berikut, kita dapat menghitung nilai dari H12 dan H22. Untuk nilai H12, tegangan P1 dibagi dengan tegangan P2 dengan nilai I sama dengan 0. Nah, pada
rangkaian sebelumnya karena kita menggunakan sumber arus, maka nilai yang dirubah untuk mencari nilai parameter H12 dan H11 dia mengubah nilai tegangan harus sama dengan 0. Nah, seperti persamaan berikut ini. Sedangkan ketika kita menggunakan nilai atau menggunakan sumber tegangan, maka parameter yang dirubah juga untuk mencari nilai parameter tersebut berubah, sehingga pada rangkaian ini nilai yang dirubah menjadi 0 yaitu nilai arusnya. Sehingga nilai H12 kita merubah nilai I1 yang harus sama dengan 0, sehingga nilai H12 yaitu 2/3 dan nilai H22 sama dengan I2 dibagi P2 dengan nilai arus sama dengan 0, sehingga menghasilkan nilai 1/9 S atau 1/9 Siemens. Nah, di sini terdapat dua satuan karena pada parameter H dia merupakan gabungan dari parameter Y dan parameter Z, sehingga satuan yang digunakannya pun ada perbedaan. Nah, kalau digambarkan rangkaian ekuivalennya jadi seperti berikut ini. Berdasarkan rangkaian ekuivalen dari rangkaian contoh soal. Nah, mungkin seperti itu resum dari mata kuliah Elektronika Komunikasi ini tentang bagian pertama rangkaian 2 pintu. Mungkin masih banyak kekurangan pada pengertian atau pemahaman saya tentang rangkaian 2 pintu karena berbagai faktor yang mengakibatkan saya kurang atau agak kurang sedikit paham tentang rangkaian 2 pintu ini. Salah satunya yaitu dengan adanya kelas online seperti ini akan mengakibatkan sedikit susahnya pemahaman tentang materi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf, maupun ada kesalahannya, karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.